Twin House. Twin House lagi dia. Syuting kita. Syuting lagi kan. Let's go. Loh, Nabrak gua. kayak MU dong. MU ketahan. Yoi. Kembali lagi di Poro Salam bersama saya Patrick dan dia. Temon. Bukan, kemarin ada yang pakai marga lu yang enggak suka. Karaeng. Karaeng. Itu memang bener ada Karaeng itu. Oh, Karaeng ada? Ada. Oh, marga Karaeng itu emang Marga ada. Karaeng ada Tapi lu Paraeng kan? Iya. Paraeng, Gue bilang, Karaeng. gue bukan P, gue bukan K, gue P. Hati-hati Gan. Iya. Salah Nggak huruf, apa-apa, beda terserah. fam. Udah mulai banyak nih sebutan gue. Udah mulai masuk Doraemon biasa itu. Oh kan. iya, Doraemon. Terus catatan si Ulang. Boy lagi. Kembali lagi bersama saya Patrick. Gak mau lah gue. SpongeBob dan dia Doraemon. Goblok nih. Gue lupa, gue janji. Aduh kok ada nyamuk ya. Lu belum mandi ya? Iya belum kan? Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, terus kalian mau dapetin berita Manchester United yang legit, ayo join jadi warga Poros dan subscribe di bawah. Oke? Tuh, udah mulai lancar kan gua, Hafal ya, nggak walaupun pernah kurang. Masih baca, ternyata minimal udah gak kayak kemarin lah ya. Iya, minimal nggak kayak kemarin. Jadi, yuk kita kejar target yuk. Dapat men, nyamuk. Kita kejar target jangan lupa subscribe, lonceng. Kalau suka video yang lu tonton ini, di share ke kawan-kawan. Ingat, kalau nggak suka, diam aja. Ya, gitulah. Apa yang mau dibahas nih? Ya. Seri rasa kalah, bro. Memang seri rasa kalah mon, tapi gue cukup happy. Happy-nya apa tuh? Kenapa lu happy? Dulu itu kita tuh kalau seri betul-betul rasa kalah karena mainnya jelek. Oh pemainnya iya all betul. out. Ini cuman karena kebodohan kita nggak bisa menyelesaikan di depan aja. Ya, bukan basically dibilang kebodohan kuncinya juga. di babak kedua itu sih, gue berharap, gue sempat review sebenarnya. 30 menit terakhir, 20 menit terakhir tuh hancur-hancuran. Cuman maksud gue tuh babak Kok pertama. ini tambah panas ya? Iya, kok Tiba-tiba jadi panas. Iya. Mungkin karena ngebahas MU kan jadi panas. Namanya, oh enggak kok ini mulai adem nih, gue dapet angin. Nggak, maksudnya tuh kalau dulu tuh kan mainnya tuh kayak sampai ada kita mengeluarkan statement play like you mean it gitu kan. Yes. Nah sekarang ini benar-benar terlihat nih. Gue pribadi udah ngeliat ini udah polanya Ten Hag ini udah mulai kelihatan apa yang. Oh iya. Bahkan kadang-kadang ketika bola di tengah, gue udah tahu nih. Ada miss sedikit Yes. lah. Gue udah mulai tahu wingernya bakal lari ke depan. Yes. Gue udah mulai hafal yang namanya si Maino bakal lari kemana. Jadi dasarnya polanya itu udah mulai konsisten dan permainannya itu udah mulai terlihat. Ya, everybody has a bad day at the office kan. Yesterday bukan cuma bad day at the office. Iya, sebenarnya babak pertama itu mainnya bagus. Udah bagus. Dan ada harapan, oh nih kena tiang nih, gol yang tertunda nih. Nggak taunya babak kedua. Makanya Ketunda sampai next match kan. makanya kalau lagi latihan jangan crossbar challenge mulu ya. Akhirnya target lu semuanya ke crossbar kan. Di luar itu juga lu harus akuin Dean Henderson juga bermain bagus. Gua kemarin gua tweet kan. Iya, Onana juga bagus. Iya makanya gua tweet gua katakan, this is the game of the two goalkeepers. Basically Gak ada yang Manchester jelek United tuh. sering kena kayak gitu. Main udah bagus, kiper lawan lebih bagus gitu. Itu sering banget. Tapi Cuman kalau ya mau kemarin gimana? harus kita akuin lah, Dean Henderson dia 3 peluang loh ditepi sama dia. Dan kita pun nggak main juga buruk. Ada 16 shot on goal, kita lebih banyak gitu. Cuman makanya kalau dibilang kita nggak we came there untuk draw, no, jelas kita datang ke sana untuk cari 3 poin. Makanya mungkin benar yang lu bilang seri rasa kalah itu mungkin bisa dijustifikasi di situ karena the way we play kita memang udah menang 3 poin. banyak lah secara Betul. statistik, total shot Everything. 15, on target 9. On target 6. Passing 600 berapa itu? 85. Enggak, passing 547 berbanding 221. Cuman ya ini kan bukan Barnsley ya. Iya, ini bukan Barnsley dan ini Parkir bus, bos. you gotta admit gitu loh. Gue aja sempat dalam hati kecil gue kan kemarin nggak gue tweet, dalam hati kecil gue waktu nonton tuh gue bilang Chelsea, Liverpool udah lewat lah ya, kita lagi belum panas mana. Lo yang lain-lainnya lu hati-hati nih, ini King MU udah mau balik nih kan, kalau kayak gini cara mainnya. Wah, Arsenal mah lewat. Terlalu Menang 2-1. Menit terakhir 90 plus 4 ya kalau nggak salah ya. 90 plus 8. 50 plus 8 90 John plus 7 bukan?
7. Kan pertambahan ini 7 menit. Ya pokoknya Fergie time kena lu kan, lu rasain tuh. Aman aja. Tapi ini sih, gue juga lucu baca komen-komennya yang City itu si Kyle Walker nggak dikasih waktu balik, udah dipluit. Pas waktu gue lihat replaynya, lah itu Kyle Walker udah ngejaga, berarti ada waktu dong. Tapi geblek aja. Ya Oliver Glasner juga pinter sih. Dia ngerubah taktik yang which is tadinya 3-4. Kalau nggak salah ya 3-4. Oh ini balik lagi ke Crystal Palace ya? Iya. Nggak penting ya Arsenal ya? Enggak, gua nggak mau bahas itu. terus. Iya, intinya 3-4-2-1. Nyatanya mereka main 3-6-1 kalau lo lihat. The realnya 3-6-1. Bahkan kalau misalnya ngomongan lo ya? Iya, kalau misalnya lo perhatiin bener nanti gua kasih lihat ininya nanti ditayangin sama fans Arsenal di depan ini. Kak Doraemon Itu sekarang suka ngerjain kameramen. Jadi 5-4-1 main, lo bayangin. Bahkan jadi 7, benar-benar parkir bus. Lo ada kan datanya? Ada. Gue sempat lihat di menit keberapa gitu ya, mereka main bener-bener parkir bus lah. Kesulitan United memang ya main passing progresif kayak gitu ya, kalau tim lawan parkir bus juga bingung ya gitu ya. Ya itulah yang terjadi. Kita sulit mencetak gol, apalagi ketika Eriksen ditarik. Gue berharap Bruno bisa ambil peran penting. Yang gue bingung kok Amat yang ditarik ya. Nah iya, gue juga mikirnya Garnacho yang bakal ditarik. Kenapa nggak Garnacho Makanya. gitu? Rashford bisa main Rashford dari kiri. jadi striker, gue bingung ya. Lu mau ngejar gol tapi memaksakan orang yang kesulitan mencetak gol gitu. Walaupun di Barcelona kemarin terbukti, cuman kan itu Barcelona. Ya. Ini Crystal Palace yang lu harus. Tadi gue baru mau nanya lu. Kerasa banget nggak sih waktu pergantian itu kita jadinya mainnya lebih parah, tempo. ditambah lagi Martinez kebanyakan nahan bola. Oh iya. Tiba-tiba Ugarte masuk, semua menghadap ke Martinez. Gua nggak tahu kenapa nggak nyari ruang. Jadi stagnan permainan. Gua mau bertanya sama kau, Le Martinez, Lisandro ya. Kau taunya awak suka kali sama kau ya kan, Le. Cinta kali pun aku sama kau. Cuma entah apa lah dalam otak kau waktu kau loncat pakai 2 kaki itu ya. Entah apa tujuan kau. Udah gemes dia. Awak yang nontonnya aja udah merah kawan ini. Untunglah wasitnya masih baik ya kan. Iya. Kasih kartu kuning. Entah apa dia maksud sempat kau. ikut passing juga kali dari sisi kanan. Ya cuman lu maksudnya logikanya apa? Lu untung kena bola ya. Iya. Kalau nggak itu kalau kena sedikit aja kaki. Pemain Crystal Palace loncat megang kaki kelar udah. Auto. Maksudnya emang satu kaki aja nggak bisa ya? Harus dua-dua aja ya? Udah gemes kali dia tuh. Ya gue juga ada lagu nih buat yang kemarin pacaran nonton MU. Ada lagu gue. Gue tahu lu berpasangan-pasangan semua, gue lihat di RSVP. Nggak dateng gue. Lagunya nih ya. Pasti apelmu nggak pernah romantis. Nonton MU mainnya najis. Sebel banget gue. Gue juga minta maaf ya. Gue duluan nih malu gue dengarnya. Gue minta maaf buat warga Poros, kemarin gue marah-marah sepanjang babak kedua tuh gue marah-marah terus karena gemes gitu loh. Kita udah unggul jauh di babak pertama. Di babak kedua harusnya tinggal nerusin aja gitu loh. Nggak bisa dilakukan gitu ketika pergantian di menit 63 blangsak semua gitu. Tiba-tiba main stagnan, nggak ada yang nyari ruang. Ampun dah. Serangan dari winger yang biasa dilakukan Amad Diallo itu nggak kejadian. Garnacho kayak orang kebingungan. Ya dapat bola. Amad ada satu kesempatan gue bingung nggak ditarik, nggak ditembakkan aja. Tapi ya udahlah. Cuman ya, again, ini bakal jadi 2 episode berturut-turut gue memuji. Tapi credit is due. Onana luar biasa men. Luar biasa di babak pertama 2 kali, di babak kedua 2 kali, dan fatal banget itu kalau misalnya dia makanya gue bilang Oliver Glasner ngelihat Onana, wah lagi cemerlang. Iya. Ini kita keserang terus. Udah guys, parkir aja udah. Gitu lah, aja udah. Ini mereka biasanya antara lagi. satu nih, antara penyerangnya yang nggak beres atau backnya yang nggak beres. Lah ini dua-duanya lagi bagus. Makanya gue bilang tadi di awal, Mon, emang bad day at the office aja. Lagi jelek aja nih hasilnya kemarin, sial. Kalau di babak pertama itu golnya
Garnacho masuk. Garnacho masuk. Dua kali dia punya kesempatan si. Ya walaupun hilang juga, harusnya Bruno itu makanan Bruno lah, bola-bola bounce kayak gitu lah. De Ligt juga punya 2 kesempatan, Martinez juga punya kesempatan, Zirkzee juga punya kesempatan. Jadi menurut gua tinggal itu aja sih yang diatur. Dan kalau dibilang finishingnya nggak dilatih sama Ruud van Nistelrooy, gua nggak percaya. Sama the best thing, kita nggak ada offside lagi. Iya, ada satu. Yang mana ya? Ada offside. Nggak ada. No bro, itu udah improvement banget lah. Iya. Secara manajemennya udah oke. Semua dengerin apa kata Ten Hag. Tapi yang belum berubah ya kebiasaan pemain di lapangan. Bruno masih sering kalau gagal moaning, itu yang waktu itu pernah diprotes sama Sancho kan. Itu harus dihilangkan yang kayak gitu. Lu kapten. Walaupun akhirnya dia ketawa juga sih. Maksudnya? Yang habis dia moaning itu kan disorot sama kamera tuh. Iya. Dia langsung ketawa kan. Ya itu kebiasaan kayak gitu harus dihilangkan. Dan gua rasa sih antara pemain-pemain MU juga sekarang udah tahu, alah si Bruno mah begini udah pasti moaning lah. Cuman kan ketika lu moaning, lu nganggap bahwa the game is gone, lu nggak ada itu mentalnya Fergie yang 90 plus menitnya itu kan. Ya dari dulu kita punya kapten nggak pernah ada yang less moaning lah. Roy Keane kesel tapi pasti ada yang disemprot gitu loh. Dia moaning tapi pasti ada yang di ngoni ya, Lah Peter Schmeichel aja pernah ditonjok Gary Neville juga kesel sendiri waktu tapi musim lalu Rooney kita dimarahin. Interview Peter Schmeichel kan, bagi kalian yang nggak nonton Peter Schmeichel interviewnya dengan Baru Salah, coba masih cari ada videonya, ya, ada di bawah. Itu dia langsung ngomong apa off cam ya waktu itu. Dia bercerita tentang kejadian, kan ini udah tahu nih orang tentang ributnya Peter sama Roy Keane yang zaman dulu. Kita tanya dong sama Peter, Kino itu datengin ke kamarnya Schmeichel hanya untuk nonjok doang, dan Schmeichel sendiri ngaku, gua nggak keluar karena mata gua lembam. Jadi dari kapten yang sejenis itu sekarang yang moaning kayak gini memang agak jadi. Cuman kalau kita ngomongin dulu kan ibaratnya lu pilih mana, disemprot kapten lu, ditonjok kapten lu, atau dapat treatment dari Fergie yang ludahnya bisa sampai ke muka lu. Sama aja men. Ya kalau gue sih mendingan diomelin kapten ya, ditonjok ya cuman luka sehari. Kalau dari Fergie Beckham sampai sepatu dilempar. Ya maksud gue sampai latihan itu akan dibawa sama dia. Gitu. Cuman ya overall sih kemarin kalau gua pribadi ini Fergie nih. We should have had a better result ya dengan permainan kita yang kemarin. Gue nggak bisa bilang 90 menit karena ya balik lagi faktor park the bus juga akhirnya slow everybody's tempo. Menurut gue pribadi masuknya Ugarte, Rashford tidak itu juga banyak membantu. Sangat tidak banyak membantu dan malah membuat tempo jadi lebih lambat. Tapi overall gue senang melihat cara permainan MU yang sudah sangat berkembang. Ya, kalau lu bandingin sama musim lalu kita main kayak gitu, jauh. Statistik juga kalah jauh. Tapi ini kita udah menang. Gitu. Masih ada hal positif lah di situ. Plus ada satu statement yang di otak gue dari kemarin tuh muncul jadinya. Apakah Eriksen memang lebih baik daripada Bruno ya? Iya. Karena tiba-tiba. Gila, Eriksen itu membuka peluang banget loh. Gue pikir Eriksen tuh dimainin buat jadi etalase tuh. Ternyata dia menentukan pertandingan kemarin. Begitu dia keluar, lah makanya. Gimana ini? Gitu. Maino kayak bingung lah. Kok ditarik nih? Dan Maino sendiri balik lagi menurut gua yang kayak seperti episode kemarin kan gue bilang ke Mon. Ini anak masih kecapean. Oh iya. Dari musim lalu dipakai terus, digas terus dari bulan November. Untuk anak umur 19 tahun. Lo digas terus dari bulan November sampai Euro juga lo masih main. Pre-season juga lo main. Give him a rest dulu lah. 2-3 pertandingan nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya kemarin pergantiannya dibarengin sama Maino ditarik, Casemiro ada di situ. Biar Ugarte lah yang take the bad job lah. Kalau kemarin gue malah kepikiran sedikit berubah ya. Lu jangan tarik Eriksen biarin di situ. Boy, udah ngap itu orang. Iya sih. Udah ngap, nggak bisa lu paksain orang umur 32 tahun lawan Mateta, lawan Mateta kan Ismail Assar. Mateta udah ditarik. Iya, tapi lawannya Ismail Assar, terus siapa lagi pokoknya gede-gede banget lah itu. Ya itu yang gue suka. Tapi yang gue harus akuin, yang midfieldernya kita itu betul-betul neutralize the threat of
Crystal Palace. Apa yang gue omongin kemarin Betul. bener cuy. Betul. Kita potong di tengah, dapet tuh si Garnacho dapet, si Bruno dapet. Ini memang dia jago aja ya, Iya. karena dia belum punya WhatsApp-nya Ten Hag, nggak gua kasih dari kemarin. Kalau gua kemarin bisa Lo kasih lihat line up benar, karena gua punya. nanti gue kasih gambarnya itu berapa kali mereka melakukan hal yang sama. Nyerang dari winger, passing ke tengah. Iya. Aduh, itu masih ya mudah-mudahan next pertandingan masih It's a bisa good, it's a good result dalam hal permainannya. Ya. It's not a good Cara- result dalam poin, tapi we move on. Kayak kata siapa ya? Kayak satu. kayak kata rata-rata semua pemain MU, we move to the next one kan Ya. gitu. Next one kita lawan Spurs. Kalau lu bikin kesalahan-kesalahan tolol kayak kemarin Martinez loncat, Dalo ketinggalan marknya lagi, Spurs bisa menghukum lu lebih parah daripada Ntar Crystal dulu, Palace. sebelum ke Spurs, Kita tidak review, Pak. Tidak preview enggak, kita. maksud gua sebelum lawan Spurs kan ada yang mesti dilawan duluan. Siapa? 20. Oh iya. Ada orang Indonesia. Iya. Sebelum kita masuk ke sana, tadi gua mau counter sedikit omongannya Patrick. Apa? Kalau lu mau konsen ke Spurs, lu harus sisain tenaga ketika lawan 20. Gimana caranya supaya dari hari Kamis pagi ke hari Minggu yang which is lawannya Tottenham Hotspur yang ya semua pemainnya juga kenceng-kenceng ya harus fit gitu loh. Karena ya walau bagaimanapun pemain si 20 ini pemain-pemain cepat juga yang butuh Ya. tenaga besar juga gitu. Kalau kita gua buat line up-nya simple. Apa yang lu turunin waktu Barnsley, itu lu turunin lawan 20. Enggak gitu juga, John. Lu tahu nggak dia baru ngebantai klubnya Tom Hay kemarin? Iya, makanya bodo amat. Lawan Tapi- Almere City mereka menang 5-0. Aduh. Udah kayak jalan-jalan di taman, coy. Asis. Misilger asis lagi, tapi ya itu Oh, emang lu nggak nonton Arsenal doang berarti ya? Enggak ya. Oh iya, Dan- kemarin kan lu pakai baju Ajax ya? ditambah lagi strikernya juga lagi subur-suburnya nih, 2 game 5 gol. Iya. Si lupa gua namanya si Sam Lammers. Same Lemers. Iya, Sam Lammers. Makanya gue bilang Agak lembek berarti. sebelum ngomongin Hotspur, kita fokus ke 20 dulu. Gimana caranya pemain dari Kamis pagi setelah selesai pertandingan itu apapun hasilnya menuju ke pertandingan Spurs di hari Minggu malam. Di sana berarti sore ya, nggak kecapean. Ya. Itu kemarin babak kedua gue lihat dah ngap sih semua sih. Cuman ya yang gimana ganti- nggak ngap, Mon? Aduh. Lu pola permainannya high pressing, full pitch pressing ya, bukan? Ya, thank God kita udah harusnya ya, kemarin kan kita review harusnya ya siapa tahu Mount bisa main. Ya, Højlund itu yang bikin gua seneng tuh. Ya, Mount paling udah nggak di balik. 20 Ya. Malaysia Terus udah sekarang- main. Udah latihan Iya, coy. Udah latihan. Dijadiin anak baru. Iya. Sama Casemiro. Iya, ada digebukin gitu dia jalan nih kayak ular tangga. Terus dimainin Ular apa? naga panjang Iya. apa gitu. Udah gitu dia disuruh jadi ini boy in the middle. Pokoknya bener-bener kayak anak baru lagi dibikin. Iya. Cuman tuh anak ya cedera hampir 2 musim. Hampir 2 musim. Balik-balik kenapa jadi kayak The Hulk ya kan? Ngotot banget tuh, badannya otot Berarti semua. dia ada rasa tanggung jawab supaya ngejar ketinggalan Iya, temen-temen. fitness mulu di rumah, tapi masalahnya nih gue Iya. takutin. Oke, upper body strength lu tuh kuat tuh. Si- Lu larinya jadi lambat gak nih? Iya. Gila, bebannya gua tuh yang bawa. Iya. Malaysia Cuman ya udah gitu, balik. ini kan jadi ada kalau misalnya memang si Malaysia udah bisa full fitness, berarti kan ada persaingan antara Dalot atau Dalot kan juga butuh menit bermain ya, pasti kan, dia nggak mau walaupun gua nggak main di kiri, gua tetap harus main nih di game ini. Ya, Dalo juga nggak bego lah. Nggak bego. Gue lebih mendingan bersaing sama Malaysia daripada gue bersaing sama Mas Rui. Iya. Mas Betul. Rawi mah Mumpung agak Luxio berat. belum balik kan Yoi. gitu. Di berita yang lain, Hmm. gue juga senang melihat Onana interviewnya. Emang dia ngomong apaan? Jadi ditanya, Patrick lihat tuh Patrick fuck. gue nggak sehebat itu Bagus sampai di nih. notice sama Onana, nggak sehebat itu juga. Nggak, cuma maksudnya ketika ditanya bagaimana dia dipuji kan tentang performance-nya, which is ya credit given when credit is due Oh kan. iya dong. Itu benar-benar dia penyelamatannya luar biasa dan dia dipuji terus selama interview itu. Dia jawab dengan tenangnya, nggak ada artinya karena kita nggak menang. Itu bagi gua Wih. luar biasa, Pak.
Itu yang gua suka. Mentalitas. Oke. Tapi Gokil. game berikutnya lu kok performanya konsisten ya, jangan tiba-tiba jadi bapuk. 20 nih, 20 nih pemain muda kenceng-kenceng semua nih. Kalau 20-nya gua nggak walaupun ada orang Indonesianya. 20-nya gue nggak terlalu takut-takut lah, ke game pertama kita di Eropa lah istilahnya ya kan, apalagi sekarang formatnya liga kan. Ya. Gue lebih nggak tahu ya kenapa gue lebih pengen United tuh fokus bener-bener di liga. Karena gue nggak mau ngelihat United di posisi 8 lagi. Gue pengen Sekarang 11. Ya maksudnya musim lalu kan kita 8 tuh akhirnya akhir iya. musim. Kalau yang sekarang ini lu mau ngomong apa gue nggak ngaruh. Men, game baru berapa? 4 pertandingan. 7 berbanding yang paling tinggi berapa? Enggak, maksudnya baru 4 pertandingan kan. Iya, Arsenal 12 ya? Arsenal Hah? enggak, City 13, Iya. City 13, Oh, ya Liverpool udah 12. segitu. Masih bisa Arsenal lah. posisi 3. Jadi masih bisa banget Masih untuk bisa apa. banget. Jadi Masih awal kalau bilang Nah, MU nih bakalan di luar 5 it's besar. too early gitu loh. Kalau gelar juara ya hanya fans yang benar-benar halu yang berpikir kita akan juara. Tapi yang gue pengen 4 besar ini harus di seal by the time December comes. Yes. Di akhir Desember gue pengen kita udah di 4 itu, dan itu harus sudah di seal karena yang sekarang ini udah nggak cuma tinggal kita mikir paling nanti kita bersaingnya sama Spurs, Newcastle. No, Aston Villa juga bermain sangat impresif. Ya. Aston Villa menang ya? Oh, Aston comeback Villa- ya Aston kemarin Villa comeback. 3-1 ya. Ya, dan ini untungnya minggu ini. Hmm. City Arsenal seri, Hmm. yang menang itu cuma Liverpool sama Chelsea kalau nggak salah. Aston Villa juga menang. Ya, Aston Villa. Newcastle juga menang. Spurs menang ya? Tadi gua udah screenshot sih teman. Ya maksudnya jarak diferensialnya itu jadi nggak terlalu jauh-jauh amat gitu loh ya. Iya. Which is an advantage. Nah, next week itu kita akan ngadapin Spurs, itu yang gue pengen fokus. Walaupun bukan gue bilang 20 ini nggak penting ya. 20 tetap penting, cuman ya again, Ya, siapa tahu bisa nurunin Maguire, duet sama Johnny Evans, terus Boleh. kanan kiri Dalot, Malaysia. itu namanya kasih aja poinnya ke mereka kan, ya. Tapi Anthony bisa main. basically menurut gua kalau gua pribadi bukan gua bilang Eropa nggak penting. Yeah. This game, next game ini menurut gua nggak terlalu. Karena gua memikirkannya the next one we have adalah Tottenham Hotspur, which is Oh, dia baru menang lawan Brentford kemarin. sampai pada akhir musim juga kita akan bersaing sama mereka. Iya. Newcastle juga kalau nggak salah game kemarin kalah ya kalau nggak salah ya. Salah nggak gue bilang Chelsea tim besar selain besar pemainnya? Emang tim besar men. Kalau nggak tim besar nggak bisa Enggak, merekrut maksud gue 100 pemain. mereka mulai ngasih lihat kalau ini anak-anak muda ini bukan sembarangan gitu mainnya. Mereka udah lawan siapa aja sih? Lawan West Ham West Ham menang 3-0. 3-0. Ya oke, West Ham tuh susah di up tempo. whatever. Terus Ya udah itu. it's Ya, maksudnya mereka belum diuji juga. Sancho asis lagi. Ya belum diuji. Gua sih belum mau ngomong apa. Kalau mereka udah bisa menang melawan kayak katakan Tottenham. mereka menang lawan Arsenal, baru deh kita ngomong bahwa they're big team. Oke. Chelsea di game pertama 6-2 lawan Wolves menang. Terus Crystal Palace 1-1, Bournemouth dia menang. Bournemouth atau Pumat sih ngomongnya? Bournemouth ya. Bones. 0-1 dia menang sama kemarin West Ham. Iya. Tim sih. bagus ini. Not tested yet. Iya. Crystal Palace kita juga 0-0. Oke, kita lihat aja nantilah. Gua somehow ngelihat performa mereka yang makin nanjak. Rada ngeri juga sih kalau kita ketemu di Stamford Bridge. Itu. Kalau lawan Chelsea, gua khusus untuk musim ini ya, gua pengen Apalagi kita ngobrak-ngabrik. Sancho ada Ya makanya, misi. karena ada faktor Sancho itu, gua Iya. pengen lihat MU dan Ten Hag, lu datang ke sana, lu obrak-abrik tuh Chelsea di Stamford Mungkin Bridge. kalau kita bisa menang di minggu ini lawan Tottenham Hotspur, mikir tuh semua tuh. Ya kan? Harus sih. Bisa nahan Crystal Palace di Selhurst Park, yang which is itu susah banget di sana. Bisa menang lawan Tottenham Hotspur jadi pertimbangan. Tapi itu kan kejauhan ya Mon ya. Kejauhan kita ngomong ke sana. Ya itu udah kejauhan, itu berapa minggu lagi. Asik. Spurs aja masih dekat. Jadi Kita kita ngomongin yang jelas-jelas di depan mata aja deh. Ya. 20. Ayo Ya. Pat, review. Gua nggak research. Itu aja.
Oke, Guys, 20. sorry, gua bener-bener lupa ada FC20, jadi gua nggak ada riset sama sekali. Mau Taker bos. Gak mau, serius, gue mikirnya kan Makanya gue, ini anak ngomongin Hotspur, Kadang gak nyari 20 nih. gue ngeriset kan, Mantul. gue ngeriset semua pertandingan lawan Palace kemarin. Terus, oke, yang berikutnya nih Tottenham nih, gue mau ngeriset Spursnya dulu. Ya. Udah gitu kan buru-buru kesini tadi, makanya pas dulu 20, ya si anjing bahas 20 lagi, iya lagi. Ya iyalah, harus. Ya udah, karena gue nggak nge-review sama sekali, nggak ngeriset sama sekali, monggo mohon. Gampangnya si pelatihnya ini Josep Oosting ya kurang lebih sama kayak Soton lah kalau gue lihat. Dia lebih ngandelin inverted. Dia punya fullback yang bisa bergantian. Lupa gue namanya, rada susah sebentar. Nama wingbacknya itu Salah Eddin dan Van Roy. Yang which is kemarin mereka kan mereka 5 gol tanpa balas di kandang Almer ya. Dua-duanya menciptakan assist dan salah satunya menciptakan gol. Si Salah Eddin itu. Kalau gue lihat sekilas, karena gue penasaran kan, Tom Hey gimana sih ini udah jadi tim inti. Dia main loh 90 menit Tom Hey. Oh ya? Terus Misilgers ya udah pastilah dia jadi pilihan utama. Apakah ini mengatakan bahwa Tom Hay nggak bagus-bagus amat? Bagus coy. Bagus ya? Tom Hay bagus. Bagus. Strikernya yang jelek. Strikernya jelek. Nah, tuh. Lah tapi kalau Fans kebobolan, Arsenal aja nonton. tapi kalau sampai kebobolan 0-5, Ya karena nggak ada temennya, itu aja. Dia waktu di Asia Renfen kan bagus main depannya. Dan faktanya si Salah Eddin yang gue bilang tadi nyetak 1 gol dan 1 assist itu bekas anak buahnya Ten Hag juga. Salah Edin ini. Salah Eddin. Dia wingback kiri. Cuman kurang kepake waktu itu, gue lupa di Ajax dia kalah saing sama siapa gitu ya. Ya tipikalnya udah kayak si Russell Martin lah di Soton. Cuman bedanya dia lebih ngandelin rotasi pemain off the ball itu harus bisa bergerak terus. Terus dia ngandelin progressive passing. Wah, lu kalau nonton kemarin, Pet, bener-bener sporadis banget lah nyerangnya itu si FC20 itu. So far sih mereka baru kalah sekali ya, mau track. Dan mereka ngandelin umpan terobosan. Itu yang harusnya di Liga Inggris kan udah biasa ya counter-counter bola-bola kayak gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu ya tipikal klub Belanda nih kayak gimana nih umpan terobosannya. Bisa jadi dari dari sisi tengah, maksudnya dari sisi sayap dia langsung terobos ke tengah. Kemarin kejadian banyak seperti itu, makanya minimal melihat mereka tim Belanda dan Ten Hag juga. Ya Ten Hag harusnya tahu lah udah kebiasaan itu. Kebiasaannya. Tapi so far nih kalau gue lihat musim ini mereka baru kalah sekali lawan Utrecht 2-1. Iya makanya bukan tim yang jelek juga, orang peringkat 4 kok. Iya. Tim peringkat 4 Eredivisie. Dan mereka bermain lebih banyak dari kita sih untuk musim ini aja. Jadi mereka udah lebih match fitnessnya pasti asli, di atas mainnya kita. agresif dan emang pemainnya cepat semua. Jadi ngandelin ball speed sama pemain tuh rotasinya bagus banget. Oh, kalau gitu. Sama persis kayak Russell Martin lah. Gue tahu. Apa? Ya kalau memang apalagi lu bilang sama persis kayak Russell Dua Martin. versi Belanda ya. Iya, berarti yang lu turunin Eriksen. Onana udah pasti. Casemiro gua rasa masih bisa lah. Enggak, Onana, Eriksen, Anthony, ya kan? Enggak dong, Bayindir dong, kan ini Enggak mau. Ajax FC dipindahkan ke situ. Oh, itu aja. Lu biar mereka ngeliat Iya. anjir, main Ajax nih. Ajax. Quente katanya gitu. Ajax Chester. Jadi lu turun tuh Delit, Onana, si Anthony, si siapa lagi si Eriksen. Siapa? Gue kok lupa satu orang lagi nih ada. Masraoui, ya kan? Gua rasa Mazraoui nggak bakal diistirahatin sih. Main bagus gitu. Tinggal Dalo apakah Malaysia yang boleh dimainin. Gue yakin masih Cuman kan belum tahu juga ya. Masih Dalo. Tapi honest to God, di beberapa episode kemarin juga gue sebutin, mungkin pembelian terbaik kita musim ini emang Mazraoui. Betul. You have to agree with that. Gila nih orang betul-betul belum terbukti sama sekali kecuali dia main dari awal. Ya. Kemarin ketika lu bisa nggak kangen sama pemain yang lu jual, walaupun Aaron Wan-Bissaka sebenarnya gampang banget kok dikangenin ya, cuman tapi still gue sampai nggak teringat bahwa kita pernah punya Aaron Wan-Bissaka karena
Sebagus itu Masraoui bermain untuk United. Kanan kirinya bagus. Yoi. Dan dia Dan bisa gue senengnya dari Masraoui itu yaitu dia baik itu bisa jadi perantaranya Ahmad Diallo itu udah the best banget. dia benar-benar menerapkan yang dibutuhkan sama Erik ten Hag kalau Iya, bilang. ya di sisi Ten Hag kan- kanan. bukan. Ten Hag kan sering banget ngosongin midfieldnya nih. Oh dia iya. invertednya Iya, masuk iya, ke dalam iya, dia masuk itu ke dalam. menurut gua ya emang ini yang dicari-cari sama si Ten Hag. Yang dilakukan Dalo juga kan sekarang. Betul. Ya lu bayangin nih kemarin aja Dalo di tengah bareng Ya sama makanya Ahmad bisa Eriksen. hidup ya karena itu, Yes. karena musim lalu kan kurang apa ya, kurang klop sama Iya. AWB kan. Iya, iya. Karena AWB mainnya ya kanan Kanan aja tuh. terus, kalau perlu ke bangku penonton tuh. Ya kita pernah punya pemain kayak gitu Valencia. Gabriel Obertan cuy. Valencia dong kan. Sama si Kalau nggak siapa? ngumpan pakai kaki kanan nggak bisa, nendang pakai kaki kanan aja. David Bellion. Bellion. Wah gila, lari out. Gua kira Overton dong. Trik. Iya. Sampai gue bilang, wah calon next Cristiano Keren Ronaldo nih. nih. Corner anjir. Diterusin sampai corner. Terbaik lah ya. Terus nanti lagi balik. Ya udah itu menurut gua basically yang dilakukan sama FC20 itu udah pernah FC20 itu yang dilakukan sama Russell Martinnya Southampton. Ya. Tinggal gimana ngelihat permainan sepak bola Belanda tuh kayak gimana sih. Mungkin kita bisa diskusi sama Coach Justin. Coach? Cuman kemarin lawan Almere City, basically Almere City-nya jelek aja, bapuk. Semua bola-bola Tom Hee yang gila cuy, dari tengah ke depan itu harusnya bisa diambil dan bisa jadi gol. Peluang semua lah umpan-umpannya si Tom Hee. Cuman berantakan. Dihalau sama Misilgers. Nah, Misilgers gua rasa tuh bakalan gantiin posisi Rido situ. Dia bisa main sebagai fullback juga cuy. Tom Dia Hee bisa- lumayan nih 4,7 kemarin. Bagus, nih. nggak ada yang bilang jelek. Loh, rating tertinggi malah dia. Tom Hee dia kartu kuning 1 dengan kartu Cuman dia kuning aja. tipikalnya 4,7. kayak Eriksen. Iya. Cuman kan kita nggak bahas si Tapi bangga Alfred. dong kita. Iya. Rating tertinggi orang Indonesia, Oh, cuy. disebut berapa kali di pertandingan itu, kalau lo lihat tonton ulang pertandingan Indonesia disebut beberapa Jadi kali wajar lah. dong naik peringkat Indonesia ya Iya. kan. Pemainnya kelas kayak gini. Goks. Ya, nggak usah kita bahas naturalisasi. Bagus. Misilgers keren. Itu akan jadi pilihan utama nanti kalau di timnas, gantinya Rizky Ridho. Wah, gila. Tinggal depan nih, coy. Wait. Kok kita ngomongin timnas jangan jadinya ganti nih? Rizky Ridho dong. Hah? Bule Ya, semua itu kan. posisinya dia di situ. Bule semua Bukan kan. bule, Bang. Mereka itu udah Indonesia sekarang. Betul, luar biasa. Ya, orangnya Hati-hati lu ngomong kalau bule. ada yang nggak terima nanti fotonya gua pampangin di Twitter gua ya. Lah tinggal lu cari orangnya. Betul, Ya. mereka sekarang udah warga negara Indonesia. Orang berapa kali disebut Indonesia, timnas Indonesia, nanti akan bermain bersama Indonesia, itu diulang-ulang. Emang lu lah. bisa bahasa Belanda? Kan bahasa Inggris, Oh, gak iya. mungkin dia di Bein Sport ngomong Oh, lu nontonnya yang legal ya? Lu nontonnya yang legal kan? susah. Kagak lah, orang disiarin. Yang maksudnya legal kan? Iya, legal. Makanya jangan nonton yang bajakan, Nah. Cia. Kita mancing aja. Langganan dong makanya. Kayak kelupaan sana video 2 tahun. Ya itulah. Jadi ya ada chance buat rotasi pemain supaya ngejaga kondisi pemain ketika kita lawan Tottenham Hotspur. Joko ke sana. Kalau itu gua Enggak, riset. maksud gua 20 itu ya lawan 20 itu Ya, waktunya ya. rotasi pemain sih. Lo Ya. bisa nurunin Anthony lah. Anthony bakalan ketemu sama Misilgers ya, kita lihat aja tuh sama Tapi pemain gua Belanda. percaya kok sama Anthony. Kan kemarin udah bikin gol. Nah, Udah mulai pede nih, Yoi. nendang-nendang, suka-suka kan. Ditambah lagi kalau dia barengan sama Masraoui, ya ayo dong tunjukkan dulu kalian di Ajax itu seperti apa. Plus ini kan Iya. lawan tim Belanda. Bisa kali ya kan. FC20. Tengah Eriksen, kan udah saling mengenal. Ya kan? Ibaratnya kalau emang mau dilepas pertandingan ya udahlah. Tapi Ya. beneran fokus Tottenham Hotspur. Tapi Onana di keep ya. Jangan Bayindir. Gue yakin Bayindir yang diturunin. Enggak sih, kalau di Eropa gue yakin Onana turun. Ya itu. Lu bilang Bayindir? Gue bilang Bayindir. Taruhan minum aja. Kekuatannya si 20 itu kemarin gue lihat benar-benar fullbacknya berperan penting, sayapnya juga benar-benar cepat sih. Ya udah, gue taruh- takutnya kalau Taruhan minum aja. apa? Kalau gua Onana yang turun, Ya. lu beliin gua minuman ini di Boleh. episode berikut ya. Boleh. Kalau ternyata Bayindir yang main, Ya. kameramen yang beliin lu minum. Kenapa jadi? Arsenal, calon juara. Kalau misalnya Onana main, Nah. gue beliin ini. Ya. Kalau Bayindir yang main, Ah. kunci mobil.
Mon. Aman dong Ya, bang. sehat ya Mon ya. Sehat-sehat ya Mon ya. Ya gitulah, kurang lebih. Mau ngomongin apa lagi nih kita? Apalagi ya? Oh, terakhir dah, Jones. Phil Jones sekarang menjadi seorang komentator bersama Jamie Redknapp. Oh iya? Yoi. Jadi ini apa sih namanya yang mengomentari hasil pertandingan? Guest star apa ya? Ya nggak tau lah gua, pokoknya dia ada lah kemarin tuh di salah satu stasiun TV di luar negeri Boleh, sana. ini main-main Dia bersama MU. Jamie Redknapp yang sibuk banget ngusahain perpecahan lagi di MU, yang sampai mengatakan bahwa mungkinkah Kan itu emang jualannya Jamie Redknapp. ya makanya lu nggak usah terlalu percaya omongan-omongan mereka. Mungkin ini Erik ten Hag dengan Marcus Carragher Rashford. tuh kalau nggak ditahan sama Gary juga jualannya Carragher sekarang udah berubah. Iya, karena kan Udah dari berubah. tahan Gary kan. Bukan Gary aja. Lo bayangin, dia Roy Keane. ada di situ sama Roy Keane, sama Gary Neville, dan sekarang ada Wayne Rooney. Iya, ada Wayne Rooney. Lo kelar hidup lo Terus salah kalau ngomong. ngomongin Liverpool di counter sama Yoi. Paul In siapa? Ian Wright. Ya right. Nggak, cuman maksudnya Jamie Redknapp tuh udah jualannya dia, cuy. Jamie Redknapp bener-bener yang berjualan kayak gimana caranya media ini mengarahkan bahwa ada Ya. masalah antara Rashford dengan Erik ten Hag. Stop doing that. Dan kita sebagai netizen ya juga jangan ngasih peluru, jangan ngasih minyak untuk membakar masalah itu. This guy knows nothing. Nggak ada masalah antara Rashi dengan Ten Hag, tapi dibuat-buat supaya Gelar ada aja berita. nggak ada. mau apa? Nah, yang gua seneng apa? dari Phil Jones-nya. Apa tuh dia bilang apa? Dia bilang, ya kalau dari sisi mata fans, mereka hanya ingin melihat progres. Kan ditanya, emang ada progres di bawah Ten Hag? Iya. Ya kalau dari sisi kacamata fans, mereka ingin melihat MU berada di atas dengan poin yang terakumulasi cukup tinggi untuk bersaing di 1, 2, 3, 4. Tapi kalau lu lihat dari kacamata kita sebagai ex pemain bola Iya. dan yang mengerti bola, progres itu jelas terlihat. Sistem itu jelas mulai terlihat, apalagi di pertandingan ini malam ini. Menurut gua, Phil Jones yang dulu sampai dibully secara mental udah kena, Ya. dia udah berani speak up. Dan ini ini interview kedua dia yang gua highlight ya. Interview dia yang pertama ketika ditanya, wah Phil, mantap Phil, tapi sayang banget karir lu kayak gitu. Dia langsung bilang, sorry bro, gua bermain untuk Manchester United sebanyak 160 sekian pertandingan, walaupun dia bilang 200 pertandingan. Yeah. Dia ngaku-ngakunya 200 pertandingan. 169. Kalau cuma 169 ya, Yeah. jangan dihitung-hitung Blackburn-nya bos. Dah, gue bermain untuk Manchester United dan gue memenangkan satu Gelar. Premier League, Ya. satu Europa FA Cup, League, ya. 2 FA Cup, Iya, 2 satu Charity Europa Shield, League, ya. 2 Charity Shield dan 1 FA Cup. Plus gue bermain 27 kali untuk timnas Inggris. Nggak ada yang gue harus malu dari itu. Wih. Dan gue yakin lu dan banyak orang yang akan berharap bisa bermain seperti gue. Iya. Gue mesti langsung bilang well done. Salah Karena lah itu kenyataannya. Kalau ngomongin itu sama main MU asuhan Ferguson ya salah lah. Iya, tapi kan dia sempat tuh yang mental dia kena banget kan, yang dibully di media sosial. Tapi itu juga yang gue pengen tekankan. Lu kalau mau ngata-ngatain pemain kayak Rashford main jelek, ya Bruno ya untuk lu ya Ramot ya, Bruno jelek apa semua. Ramot saha. Ada sohib gua. Oh, Tujuannya cuma satu, Mot. kita undang sini. Boleh. Jangan. Kenapa? Batak gila. Dia maksud gue gini, ketika lu mau ngata-ngatain pemain, man, they've done more than you. Yes. Ketika lu yang teriak-teriak Erik ten Hag out Ten Hag itu sudah melakukan lebih daripada yang lu pernah akan bisa lakukan. Dan jangan lu komparasi prestasinya Ten Hag di dunia nyata dengan kemampuan lu main di Football Manager. Beda. Gua Patrick, Dan gua Temon. ini Poros Salang. Temon sih. Bye. Thank you.